Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi kabar gembira ya, atau dua kabar baik buat rekan-rekan semua yang pastinya yang sudah lolos dalam seleksi P3K. Jadi silahkan disimak dengan baik videonya, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan nantinya silahkan diperhatikan daftar namanya, mungkin saja ada nama rekan-rekan yang terselip di daftar nama yang akan admin bagikan atau share ini. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, jika berkenan silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih, dan jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut ke info yang pertama dulu. Yang pertama, admin akan bagikan dari media gpnn.com mengenai pengangkatan P3K dari guru lulus passing grade sudah diatur. Nah, ini rekan-rekan ya, sudah diatur dalam regulasi Kemenpan RB. Tetapi, nah, ini ada kata tetapi. Nah, ini juga banyak dipertanyakan mengenai hal ini ya oleh rekan-rekan kita di kolom komentar channel ini. Dan tak lupa di sini rekan-rekan bisa lihat ini informasinya masih sangat-sangat baru, 6 September 2022. Oke, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN dalam hal ini Bapak Suharmen mengatakan status guru lulus passing grade sudah diatur dalam sejumlah regulasi atau peraturan. Pengangkatan mereka menjadi P3K sudah diatur dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 dan turunannya di Kepmenpan RB. Jadi dari dalam Permenpan RB dan juga di Kepmenpan RB, rekan-rekan ya, sudah diatur. Namun, nah ini, dia menyarankan agar lulus passing grade yang bekerja di instansi pemerintah, ini sekolah negeri, tetap didata oleh Badan Kepegawaian Daerah. Nah, di sini ada yang sering bertanya, apakah kami yang sudah PG ini masih perlu didata? Nah, rekan-rekan ya, namun di sini ada saran dari Pak Suharmen. Dia menyarankan agar guru lulus passing grade yang bekerja di instansi pemerintah, namun di sini yang disebutkan sekolah negeri, tetap didata, rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan itu yang dari sekolah negeri yang lulus PG agar menyampaikan kepada instansinya jika memang belum terpanggil. Ingat ya, kalau tidak salah itu 30 September itu sudah berakhir atau ditutup pendataan ini. Nah, ini penting rekan-rekan ya. Kalau dibilang sudah ada data pokok pendidik atau dapodik, ya nggak apa-apa, tetap dimasukkan ke dalam pendataan non-ASN BKN. Nah, ini betul juga rekan-rekan ya, sebagai antisipasi begitu. Misalnya ada data di dapodik misalnya belum diupdate atau ada kekeliruan. Ini misal ya rekan-rekan ya. Tetapi tidak ada salahnya jika rekan-rekan masuk dalam pendataan juga. Malah lebih bagus agar bisa disinkronkan datanya. Nah, ini rekan-rekan ya, diperjelas. Tapi ini kembali lagi kepada peserta. Oke. Dia mengingatkan, guru lulus PG tidak ada ruginya tercatat dalam database BKN. Sebab harus diingat pemerintah akan mengambil kebijakan penyelesaian dari data tersebut. Nah, ini rekan-rekan ya, harus diingat pemerintah akan mengambil kebijakan penyelesaian dari data tersebut, yaitu dari dapodik dan pendataan ini. Selain itu, lanjutnya, apakah ada jaminan 193.954 guru lulus PG diusulkan penetapan NIP P3K oleh instansi sampai rentang waktu 2023? Faktanya, sampai hari ini masih ada instansi yang belum mengajukan usulan nomor induk P3K 2021. Masih ada rekan-rekan ya, masih ada instansi yang mana rekan kita di sana sudah lulus, sudah mengisi DRH, namun di sini belum diajukan usulan nomor induk P3K-nya. Oke. Yang bahaya lagi, kata Deputi Suharmen, sudah tidak masuk dapodik, tidak didaftarkan pula di pendataan non-ASN. Nah, ini juga penting rekan-rekannya. Jadi makanya rekan-rekan kalau sudah ada datanya di dapodik, tidak ada salahnya masuk pendataan juga. Kalau sudah begitu ya merasakan dampaknya guru lulus PG sendiri, ucapnya. Nah, ini hal yang baik dari Pak Suharmen rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut. Oleh karena itu dia mengimbau agar guru lulus passing grade
untuk tetap didata. Pendataan sampai 30 September. Nah, ini rekan-rekan ya, 30 September 2022. Kemudian instansi wajib mengumumkan data tersebut ke publik selama 10 hari kerja terhitung sejak 1 Oktober. Jadi setelah selesai ini 30 September dan pada 1 Oktobernya instansi itu akan mengumumkan ya peserta-peserta yang masuk dalam pendataan di instansinya. Jadi nanti rekan-rekan akan lihat sendiri. Jadi guru lulus passing grade ini kalau sudah mengajukan permintaan untuk didata atau mungkin sudah diminta datanya oleh instansi, rekan-rekan nanti akan lihat pada 1 Oktober. Nah, itu karena akan diumumkan ya. Nah, dalam rentang waktu 1 sampai 31 Oktober, seluruh honorer bisa mengecek data-datanya. Nah, ini rekan-rekan ya, apakah masuk pendataan atau tidak. Bisa juga melihat apakah ada honorer bodong. Nah, pastinya kan rekan-rekan tahu, misalnya di sekolah A tiba-tiba ada guru yang masuk, ternyata guru yang masuk pendataan ternyata gurunya itu sebenarnya tidak ada atau bahkan sudah berhenti sekian tahun. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi kan rekan-rekan juga akan lihat itu. Jika tidak masuk pendataan atau melihat ada data bodong, segera laporkan ke helpdesk BKN. Nah, ini jadi nanti disediakan buat rekan-rekan untuk memberikan laporan seperti itu rekan-rekan ya. Selain itu, bagi honorer yang ternyata salah menginput datanya, tambah Suharmen masih bisa memperbaiki datanya sampai 31 Oktober. Jadi rentang waktu 1 sampai 31 Oktober itu, jika ada pun kesalahan penginputan data, itu tidak jadi masalah rekan-rekan ya, karena masih bisa diperbaiki. Namun dia mengingatkan pendataan tenaga non ASN ini bukan otomatis. Nah, di sini katakan bukan otomatis diangkat menjadi CPNS atau P3K. Kenapa ada kalimat otomatis bukan otomatis? Karena sebenarnya arahnya memang pendataan ini ke arah ini rekan-rekan ya. Nah, namun masih perlu dipikirkan kebijakan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Pak Suharmen pada saat mensosialisasikan aplikasinya kemarin rekan-rekan ya. Oke, jadi ini hal yang penting, hal yang baik bagi rekan-rekan yang sudah lulus passing grade. Jadi yang terdata di Dapodik tidak jadi masalah jika masuk pendataan juga. Oke, selanjutnya kabar baik yang kedua ya, yang akan admin bagikan di sini. Nah, ini ada peserta-peserta yang insya Allah mereka ini sudah 100% ya, sudah 100% akan menjadi ASN P3K, daftar namanya lengkap, dan kita lihat jumlahnya ini cukup banyak rekan-rekan ya. Oke, sebelum kita lihat daerahnya, kita lihat dulu jumlahnya ada berapa. Ada 1569. Nah, rekan-rekan yang sudah lolos passing grade ya, yang mungkin saja ini daerahnya, kita cek daerahnya. Oke, ini dia rekan-rekan ya, daerahnya yaitu Pemerintah Kabupaten Bone, Sekretariat Daerah. Nah, di sini Bapak Ibu calon P3K formasi tahun 2021 mengenai penyerahan SK pengangkatan P3K formasi tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone. Menghadiri kegiatan di bawah. Nah, ini ada geladi pada hari Selasa 6 September. Terus ini waktu geladinya 15.30 WITA. Ini pakaian bebas rapi dan sopan. Nah, di sini acara resminya pelaksanaan penyerahan SK pengangkatan P3K Rabu 7 September 2022 pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah. Di sini mereka itu menggunakan pakaian korpri lengkap, pria celana hitam dan kopiah hitam, wanita rok hitam dan jilbab hitam. Di tempatnya ya, maksudnya tempatnya itu di lapangan upacara kantor Bupati Bone. Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, maka diharapkan agar datang tepat waktu, agar memperhatikan nomor urut dan nama FIJ masing-masing, yaitu daftar terlampir. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan COVID-19. Ini merupakan hal yang sangat menggembirakan dan ditunggu-tunggu juga oleh rekan-rekan yang lainnya. Dan di sini admin mendoakan semoga rekan-rekan yang sudah lolos passing grade, semoga secepatnya juga rekan-rekan ya bisa diumumkan, maksudnya pelaksanaan atau seleksi P3K 2022, dan yang lolos passing grade itu tidak perlu dites lagi, tinggal memilih formasi.
dan nantinya rekan-rekan itu juga akan mendapatkan pengumuman seperti ini mengenai rekan-rekannya. Jadi ini rekan-rekan kita dari Kabupaten Bone. Nah, ini dia. Ini ada nama-namanya. Jadi rekan-rekan yang sudah lolos dari Kabupaten Bone yang lagi menonton video ini, silahkan dicek-cek. Di sini mungkin saja ada nama rekan-rekan ya. Bisa juga dicek langsung dari media sosial resmi dari pemerintah Kabupaten Bone ini. Ini jumlahnya ada 1.500 lebih. Jadi mungkin cukup sampai di sini kabar baik yang dapat admin bagikan atau pengumuman penting yang dapat admin bagikan di video kali ini. Pantau terus channel ini, admin akan terus berbagi buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.